segenap kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sampai dengan pagi hari ini Tuhan, di tempat yang indah ini, di rumah-Mu yang Kau berkati di GBI Hawila di Siantar ini Tuhan, sungguh hati kami percaya itu bukan karena kekuatan kami. Sungguh segenap logika kami berpikir kami boleh sampai di tempat ini, kami selamat, kami bisa duduk, kami bisa berdiri, kami bisa bertepuk tangan, kami bisa bernyanyi buat Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kami. Tidak ada yang sempurna yang dapat kami kerjakan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan itu bukan karena kami bisa, tapi itu semata-mata hanya karena Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara di tempat ini, sebab kami sadar kami tidak bisa melihat masa yang akan datang. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kami, bahkan 1 detik ke depan, 10 detik ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, minggu-minggu ke depan kami tidak bisa lihat. Tapi segenap pikiran kami percaya kalau Engkau Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Engkaulah dari semula. Pada mulanya sudah Tuhan yang tetapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan berjalan di depan kami, Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Saat ini juga Tuhan kami menyatakan iman kami. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami tidak mau mengandalkan pikiran kami saja. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah berjalan di depan kami. Dan kami tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik daripada salib-Mu. Biar bukan hamba-Mu yang dilihat di tempat ini, tapi hanya Tuhan Yesus. Setiap pikiran, setiap hati yang ada di tempat ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami sama-sama mendengarkan itu adalah firman Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami memohon pengurapan-Mu turun di tempat ini. Hamba berdoa untuk yang sakit, mujizat Tuhan Yesus sembuhkan saat ini. Hamba berdoa yang memiliki masalah, persoalan apapun juga, aku berkata Tuhan yang buka jalan untukmu. Engkau yang lemah saat ini, aku berkata kekuatan-Mu datang dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang patah hari ini juga semangat-Mu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berpikir kau kehilangan pengharapan, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami siap mempersembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya hanya bisa berkata, kalau saya bisa sampai di tempat ini bukan karena saya. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini kita rindu untuk boleh melihat GBI Hawila akan mengalami pertumbuhan gereja yang luar biasa. Katakan amin. Tapi saya mau katakan itu bukanlah pekerjaan manusia. Karena pertumbuhan gereja itu adalah anugerah daripada Allah. Yang bisa kita kerjakan hanyalah tetap percaya sama Tuhan. Yang bisa kita kerjakan adalah tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang bisa kita kerjakan adalah tidak mengandalkan logika kita sendiri. Kenapa? Karena kita menyadari segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu bukan kita yang buat, bukan kita yang kerjakan, tapi hanya karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh tunjukkan slide-nya. Jadi pertumbuhan gereja itu adalah anugerah Allah. Dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Katakan amin. Gereja kita di tempat ini, wah luas banget ini tempatnya. Saya percaya
kalau hari ini kita terima firman Tuhan dan kita percaya dengan sepenuh hati kita, tidak bimbang sedikit pun, gereja ini akan menuai banyak jiwa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi apa yang mau saya katakan, ketika kita berharap gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, maka kita harus menyadari dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang bahkan membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya di ayat ini dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu. Nah, kita sudah lapangkan tempatnya. Nah, persoalannya adalah apakah hati kita siap gak menghadapi orang-orang yang akan terus mengancam kita, orang-orang yang akan terus membuat kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Kalau saya dengar tadi doa syafaat yang berkata, kenapa di dunia ini gak habis-habis korupsi? Saya mau katakan, karena di dunia, Pak. Kalau satu hari nanti gak ada lagi korupsi, saya percaya Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Ya. Jadi kalau kita hanya berpikir dengan mendoakan lalu orang berubah, itu tidak mungkin. Dunia ini perlu melihat contoh. Maka saya percaya kalau kita hidup sebagai orang benar, orang percaya, maka orang lain akan melihat kehidupan kita. Di situ kita akan menjadi contoh buat orang lain. Oh, ternyata bisa juga nggak korupsi, diberkati Tuhan. Ya, hari-hari ini orang hanya berpikir kalau punya uang banyak itu tandanya diberkati Tuhan. Sehingga dia nggak sadar dengan korupsi dia kerjakan, dia pikir itu akan membuat dia sepertinya diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau kita rindu bahwa gereja ini akan menjadi berkat, ya, maka kita harus siap. Yang kita hadapi ini bukanlah keadaan yang nyaman. Yang kita hadapi adalah keadaan yang sangat sulit hari-hari ini. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti. Next slide. Yesaya 54 ayat 1. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, ya. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ini kita. Kalau kita mau terlibat di dalam pelayanan ini, kalau kita mau ikut di dalam pertumbuhan gereja, maka yang harus kita alami, ya, adalah bergembira di dalam Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Tanya, kamu gembira gak? Lihat ya. Ketika Tuhan mau supaya gereja itu jadi berkat, maka orang-orang yang ada di dalam gereja itu adalah orang-orang yang bergembira. Persoalannya gembira ini gak bisa karena disuruh. Kalau disuruh gembira lalu kita gembira karena disuruh, efeknya ada itu, Pak, sakit kepala. Gembiralah kau. Kita mikir, kayak mana aku mau gembira? Masalahku banyak. Gimana aku mau gembira? Uangku gak ada. Gimana aku mau gembira? Semua yang ada di dalam pikiran kita adalah hal yang kurang. Semua yang ada di dalam otak kita adalah hal yang tidak menyenangkan buat kita. Impossible kita bisa gembira. Saya mau katakan gitu. Tapi hari ini kalau kita paham dan mengerti, nanti saya akan tunjukkan kita memang harus bisa gembira. Karena kalau kita nggak bisa gembira, ya kita sama aja seperti manusia dunia. Kita akan sama dengan orang-orang di luar sana yang nggak percaya Yesus. Wajar kan? Kita sedih ketika ada masalah. Siapa yang bilang wajar? Angkat tangan. Kalau lagi ada masalah sedih, angkat tangan. Siapa bilang kalau lagi nggak ada uang wajar sakit kepala? Nah, iya kan? Wajar kan? Nah, ini yang harus kita pahami benar-benar supaya firman Tuhan itu tidak hanya sekedar dikhotbahkan setiap minggu, tidak, tapi firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup buat kita. Jadi gereja harus bergembira. Katakan amin. Nantilah kita lihat gimana, karena di sini dibaca dia bergembiranya walau nggak punya anak, nggak punya suami, gembira, ya.
Ini buat ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah dewasa dan harus berpikir harusnya sudah menikah. Ini firman Tuhannya. Kalau kita mau kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, maka keadaan apapun yang ada dalam hidup kita sampai dengan hari ini, kita punya pilihan untuk gembira. Katakan amin. Lalu di ayat yang keempat, next slide, Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Yang janda-janda hari ini jadi berani. Berani menghadapi hari esok, ya kan? Gimana nanti masa depan? Ya berani. Karena Tuhan pengharapannya. Katakan amin. Berapa yang janda sini angkat tangan? Iya, haleluya. Nanti daftar jadi Johnson ya, Nang ya. Janda senang. Walau nggak punya suami, senang. Walau orang tidak menghargai kita, senang. Walau orang mungkin merendahkan kita, senang kita. Dan kita nggak takut akan masa depan. Amin. Maka gereja harus berani. Kalau kita mau pertumbuhan gereja itu kita alami dalam hidup ini, maka kita harus dua hal. Kalau dari kitab Yesaya ini, jadi orang yang gembira dan jadi orang yang berani. Berapa banyak yang mau gembira dan mau berani? Angkat tangan kita. Lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakan kepada dirinya, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Katakan amin. Siapkan diri kita ya. Amin. Next slide. Maka bagaimana supaya kita bisa gembira? Bagaimana supaya kita bisa berani? Ya memang margaku si barani gitu ya kan, gak pernah takut gitu. Tapi bukan karena margaku si barani aku gak takut. Nah ini saya tunjukkan gambar otak. Jadi rasa gembira itu di sini, yang warna merah ini, ada hormon, ada zat kimia yang keluar di dalam otak manusia ketika kita merasa berani. Gembira juga begitu. Maka saya buat di sini adalah perasaan. Lihat, perhatikan baik-baik. Bagian otak kita yang merupakan perasaan ini terletak di tengah dan di bagian bawah. Ini dibungkus oleh bagian otak besar. Ini otak besar ini. Apa isi otak besar ini? Adalah ingatan dan segala sesuatu pikiran kita. Jadi ketika kita memikirkan masalah, wajar pasti kita akan muncul rasa takut. Ketika kita pikir masalah itu, gimana nanti saya nggak bisa selesaikan masalah itu, rasa takut yang muncul. Bisa juga rasa marah. Kita merasa kenapa dia buat kayak gitu sama saya. Bisa juga rasa kecewa. Kita mungkin sedang sakit, lalu kita berpikir kenapa aku sakit terus, padahal udah berobatnya aku. Udah banyak kali ku minum obat, gak sembuh-sembuh penyakitku. Bisa juga rasa kesal. Gak dibalikkan ya utangnya. Dulu katanya dipinjam sebentar, kalau ada uang dibalikkan. Sekarang gak dibalikkan juga. Nah, ya kan? Perasaannya apa? Marah. Maka ketika semua pikiran-pikiran tadi yang saya katakan itu yang ada di dalam pikiran kita, udah pasti gak bisa kita gembira. Kita akan takut menjalani hari-hari ini. Kita akan berpikir gimana nanti anak kita, gimana nanti masa depanku, gimana nanti semua akan
muncul rasa kebimbangan, keraguan-raguan. Dan mungkin sebagian sudah ada menyadari perasaan itu berhubungan dengan fisik kita, tubuh kita. Mulai dari kepala sakit, tengkuknya sakit, dadanya sakit, perutnya sakit, perut bawah sakit, pinggang sakit, punggung sakit, lutut sakit, semua sakit. Ya, dan obatnya cuma satu, hati gembira, Pak. Itu sebabnya hari ini kita harus paham, perasaan itu ternyata ditentukan oleh, coba tunjukkan gambar otaknya yang kecil tadi. Perasaan kita itu ditentukan oleh memori kita dan pikiran kita. Apa yang kita ingat? Kalau sejak masa lalu terlalu banyak hal yang kita alami, hal yang mengecewakan, hal yang membuat kita sakit, maka kita menjadi orang yang gampang sedih, susah untuk move on. Sampai situ bisa ngerti? Coba angkat tangannya. Yang ngerti. Bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Coba angkat tangan. Iya kan? Nah, coba goyang. Iya. Berapa banyak yang tahu, mengerti kenapa dia bisa goyangkan tangan? Angkat tangan dulu. Yang tersenyum pasti mengerti. Kita bisa angkat tangan bukan karena kita. Kita bisa angkat tangan hanya karena Tuhan. Coba lihat tangannya masing-masing. Coba tanya dalam pikirannya, siapa yang membuat tangan ini? Jawabannya siapa? Bapak kita, mama kita? Hanya Tuhan Yesus yang buat. Coba tarik napas. Yang ada napasnya angkat tangan coba. Coba pikirkan. Pikirkan aja. Dari mana napas kita ini? Siapa yang tahu dari mana napasnya? Angkat tangan. Amin. Kalau kita sadar bahwa napas itu dari Tuhan Yesus, maka saat ini juga kita akan merasa kelegaan. Ada damai sejahtera. Kenapa? Karena sama-sama kita pikirkan Tuhan Yesus di sini. Maka orang yang memikirkan Tuhan Yesus, otomatis perasaannya akan lega. Terus-terus memikirkan Tuhan Yesus, dia akan menjadi gembira. Terus-terus memikirkan Tuhan Yesus, dia akan menjadi berani. Gak takut apapun. Amin. Tak usah ku takut, ya kan? Kalau ku Batak itu dang mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihut tonoku Yesus oloa gunamai. Tapi kalau yang kita ikuti adalah pikiran kita, kalau yang kita ikuti adalah berdasarkan apa yang kita punya, kita menjadi takut. Tapi hari ini kalau kita ikuti apa maunya Tuhan, maka kita tahu Tuhan yang akan melakukan semuanya buat kita. Maka kita tahu apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu Tuhan yang kerjakan. Maka kita akan sadar kita sebenarnya nggak bisa buat apa-apa, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus kita bisa menjadi sampai dengan hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka ketika kita berjalan dalam hidup ini dengan pemikiran Tuhan Yesus segala-galanya, saya percaya pada waktu kita keluar dari rumah, kita lewat mungkin dari persimpangan, maka orang akan melihat, wih, kok kayak sukacita kali opung itu. Padahal yang ku tahu kemarin banyak kali masalahnya, tapi kok bisa dia sukacita? Apa yang terjadi? Maka orang akan mengikuti kita. Maka bukan mustahil gereja ini bahkan sampai nggak cukup tempatnya. Mau manjat gimana pun itu ke gereja kita ini, kalau kita yang di sini, yang datang setiap saat berdoa beribadah sama Tuhan dengan sukacita, itu janji Tuhan. Di mana aku ditinggikan, aku akan menarik jiwa-jiwa. Amin. Tapi saya bukan
Kita tidak bisa menyuruh orang gembira, nggak bisa. Hari ini saya paham sebagian dari kita mungkin ya kayak mana udah kayak gini hidupku, iya kan? Kita lanjut dulu. Next slide. Ayat yang ke 10 sampai 12. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Katakan amin. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku, Tuhan, akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Bisa katakan amin? Siapa yang lagi menderita hidup ini, gak usah angkat tangan. Baca aja ayatnya. Bagi orang yang hidupnya sedang menderita, maka saya mau katakan, kalau kita percaya, maka Tuhan yang akan menjadi perlindunganmu. Yang percaya. Siapa yang percaya, angkat tangan. Siapa yang lagi sulit banget hidupnya, maka kalau kita mau bergembira dan berani, percayalah, pertolonganmu hanya datang dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berharap pertolongannya datang dari kawan, ya kan? Pertolongannya datang dari suami, pertolongannya datang dari keluarga. Ingat dulu, semuanya manusia itu kan. Saya mau tanya, semua manusia pasti punya masalah atau enggak? Ya, pasti. Pasti. Aku pun punya masalah. Jadi jangan minta tolong sama aku. Karena kalau kita minta tolong sama kawan kita yang juga adalah manusia, apa yang dia kasih sama kita? Dia punya apa? Dia punya apa? Masalah. Maka kalau kita berharap dari dia, masalah kita udah banyak, dikasih lagi masalah dari dia. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, siapa Tuhan? Ada yang tahu siapa Tuhan? Angkat tangan. Iya, kayak mana kita ini? Gak tahu kita siapa Tuhan Yesus. Coba angkat tangan dulu. Yang gak tahu. Siapa yang udah tahu siapa Tuhan Yesus, angkat tangan. Mungkin belum tahu, biar aku tahu ya. Ini salib. Tahu itu salib? Tahu untuk apa salib itu? Disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Untuk apa? Menebus dosa. Untuk apa? Menanggung penyakit. Untuk apa? Menanggung penderitaan. Jadi kalau kita menderita hari ini, aku yakin karena belum tahu itu. Itu dari ucapan tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Iya, coba. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Coba, saya mau tanya, siapa yang udah tahu kalau Tuhan Yesus disalibkan untuk dirinya? Angkat tangan yang udah tahu. Inang yang udah kiri kanan. Kok sedang kiri kanan? Nah, masing-masing bertanya. Karena kalau kita udah tahu, pilihannya ada sama kita. Kita mau percaya atau tidak percaya. Sebab kalau kita tidak percaya, itu mentok di sini, nggak bisa masuk ke otak kita. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa masuk ke otak kita, nggak mungkin kita bisa sehat. Minum obat kita seumur hidup. Ya karena dokter cuma bisa kasih obat.
minum obatnya. Kurang percaya pun, maka yang masuk setengah Tuhan Yesus masuk. Setengah lagi persoalan yang masuk. Selama masih ada persoalan yang masuk di dalam otak kita, pasti stres kita. Amin. Maka kita harus tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah disalib. Di salib itu dia tunjukkan kuasanya, nak. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini kita merasakan persoalan kita begitu berat, masalah kita begitu banyak, aku mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali gini selesai persoalanmu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau percaya 100%. Coba tanya kiri kanannya, kamu udah percaya 100%? Apa katanya? Kalau masih pakai tapi dia, tapi kan belum percaya 100% itu. Saya mau katakan kalau ada orang yang seperti itu di sekitar kita, jangan lama-lama duduk di samping dia. Kenapa? Dia akan menarik kita untuk menjadi seperti dia. Ya, saya mau katakan, kita akan semakin lemah kalau kita duduk bersampingan dengan orang yang kurang percaya sama Tuhan. Sederhana aja caranya. Kalau kita punya teman, kerjanya hanya mengeluh, gimana nanti, kenapa lagi kayak gitu, tinggalkan. Makin jatuh imanmu. Kenapa? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita banyak cerita-cerita dengan orang yang stres, ikut kita stres. Cuma dokternya yang boleh. Apa keluhanmu? Ceritalah dia kan. Boleh Pak? Boleh. Panjang ceritanya. Waktu ditanya berapa bayarnya, ya mahal lah jadinya. Orang panjang kali ceritanya. Bayangkan aja itu. 1 jam dia harus cerita, aku gini, masalahku gini, istriku gini, anakku kayak gini, uangku kayak gini, di kerjaan begini, semua ada hutangku, semua diceritakan persoalannya. Ya kalau sama dokter harus ada di sini uangnya, tak? Biar jangan masuk kotaknya. Karena kalau masuk nanti kotak, dokternya ikut sakit, dokternya nanti. Amin. Siapa yang berobat pakai BPJS? Coba katakan. Ini ya, saya mau kasih tahu kalau mau kita sembuh. BPJS itu tanam di otaknya, kepanjangannya sekarang berharap pada Yesus saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau dokter kasih obat, terima aja Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gitu bilang. Tapi kalau kita serang dokternya, mengeluh kita sama dokternya, nggak akan sembuh-sembuh kita. Itu sebabnya percaya sama Tuhan Yesus 100% itu kunci utama. Karena nggak ada yang lain yang bisa kita percaya. Saya mau katakan, kalau kita percaya sama obat, coba pikirkan, siapa yang menciptakan obat? Manusia. Sekarang tanya sama diri sendiri, bagaimana mungkin kita manusia bisa hidup sampai sekarang? Kenapa masih hidup kita sampai sekarang? Karena Tuhan. Kita aja hidupnya hanya bisa karena Tuhan, gak bisa buat hidup kita sendiri. Maka saya bilang gak ada obat yang bisa menyembuhkanmu. Sama vitamin pun kayak gitu Pak. Capek habis nanti uang Bapak membeli semua vitamin, dibeli. Apa kata orang? Dibeli. Herbal, semua dibeli herbal, lupa kita. Itu siapa yang menciptakan? Itu cuma ciptaan manusia. Yang manusia itu sendiri pun bisa hidup hanya karena Tuhan Yesus.
Coba tampilkan di sini ayatnya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ini penting sekali kita tahu ini. Buat orang yang percaya Tuhan Yesus, maka kita tahu penyakit kita sudah disembuhkannya. Yuk baca sama-sama, 2 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggunginya. Penyakit siapa? Mana tahu kita yang masih sakit sekarang, tanam di otaknya. Oh, jadi udah ditanggung Tuhan Yesus ya penyakitku. Udah, lanjut. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, siapa yang merasa hidupnya sengsara, menderita, tanam di otaknya. Kesengsaraanmu dipikul Tuhan Yesus. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lanjut. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, siapa yang sadar kalau dia sering memberontak sama Tuhan? Coba siapa yang sadar? Tanya sama dirinya, kita hidup mengikuti mau siapa? Mau siapa? Kalau kita hidup mengikuti maunya kita, sementara kita hidup hanya karena Tuhan, seharusnya mau siapa kita hidup? Pikirin aja dulu. Pasti mulai puyeng otaknya mikirkan itu. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bayangkan kejahatan kita. Jadi kalau ada orang merasa baik di ruangan ini, bertobatlah. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Baca sama-sama. Dan oleh bilurnya kita menjadi. Maka kalau ada penyakit singgah di tubuh kita, ingatlah, darah Yesus sudah dicurahkan di kayu salib. Maka engkau akan sembuh. Jangan pernah berpikir, udah berdoanya aku, tapi belum disembuhkan Tuhan. Tunggu dulu, aku bilang. Kalau kita bisa berkata, sudah berdoanya aku. Saya mau katakan, sadar gak kita? Kenapa kita bisa berdoa? Kita bisa berdoa bukan karena kita mau. Yang pertama kita bisa berdoa karena Tuhan Yesus terlebih dahulu ada. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus, tanya sama dirinya, mau sama siapa kita berdoa? Yang kedua, kalau kita bisa berdoa, kita berkata-kata, tanya dengan diri kita, dari mana mulut kita? Dari mana lidah kita? Apa kita yang ciptakan? Sehingga kita bisa ngomong sama Tuhan, tapi kan aku udah berdoa. Kita bisa berdoa karena Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan Yesus itu sudah kita ingat, oh udah disembuhkan ya penyakitku. Dengan imanmu, engkau sembuh. Kalau kita belum sembuh, saya mau katakan karena belum 100% percayanya. Masih berpikir, oh harus minum obat. Siapa bilang? Darah Yesus yang menyembuhkan kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Jangan takut, Ina nggak angkat tangan pun nggak apa-apanya. Karena aku yang bertanya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bertanya sama kita, baru dengan rasa takut dan gentar kita. Karena apa? Gak bisa kita tipui Tuhan Yesus. Kalau masih sesama manusia masih bisa kita tipu-tipui. Gak taunya dia angkat tangan aja aku. Hari ini penyadaran kita sebenarnya udah percaya atau belum sama Tuhan Yesus 100%. Karena kalau kita percaya sama Tuhan Yesus 100%, kita bahkan gak bisa percaya sama diri sendiri.
Karena kita sadar kita hidup sampai dengan sekarang hanya karena Tuhan Yesus. Apalagi mau percaya sama orang lain. Tak usah percaya orang lain, karena dia juga punya masalah. Kalau percaya kita sama dia, tambah masalah kita. Jadi kalau ada orang datang meminjam uang sama kita, Pak, kita kasih apa enggak, Pak? Jangan kasih sama dia karena percaya kita sama dia. Bilang kita nggak percaya sama dia. Kenapa? Nanti kalau kita percaya sama dia, kita yang bodoh. Pinjamlah uangmu. Kenapa? Lagi nggak ada uangku. Nanti kubalikkan kalau Berarti sejak kita kasih uang itu, jangan mengharap, bah. Karena dia akan balikkan kalau Berarti kalau nggak balik-balik sampai sekarang karena ya jangan marah gitu, Pak. Lebih bagus kita kasih apa yang ada, yang lebih. Udahlah, inilah maka firman Tuhan berkata, jika engkau meminjamkan uang, jangan berharap dikembali. Lalu firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan meminjam uang. Amin. Siapa tahu kan sakit kepala kita di ruangan ini ternyata karena ada orang belum mengembalikan uangnya. Saya mau bilang, berharap sama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan gantikan itu semua berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Next slide. Jadi ini janji Tuhan ini, ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ini janji Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan? Ya. Jadi anak kita akan menjadi murid Tuhan, bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Mereka akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan. Gak gampang terkejut kita, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayat yang terakhir, ayat ke-17. Kita baca sama-sama. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bagian siapa? Hamba. Saya mau tanya, berapa banyak kita mau jadi hamba Tuhan? Siapa mau jadi hamba Tuhan? Siapa yang merasa nggak bisa jadi hamba Tuhan? Siapa yang merasa nggak layak menjadi hamba Tuhan? Saya mau katakan, kalau kita jadi hamba Tuhan bukan karena disuruh. Kalau kita jadi hamba Tuhan bukan karena kita mau, Pak. Coba tarik nafas lagi kita. Ada nafasnya? Ada. Setuju tadi dari mana nafasnya? Dari Tuhan. Udah berapa banyak kita bernapas? Coba pikirkan, berapa banyak napasnya? Banyak sekali. Kapan aja kita bernapas? Setiap waktu. Siapa tadi yang sediakan napas kita? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus yang bekerja. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau Tuhan Yesus yang bekerja untuk kita mau buat apa? Berapa banyak yang udah sadar Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya? Angkat tangan. Oh, belum sadar juga. Ulang-ulang. Berapa banyak yang sadar sekarang
Kalau kita hidup sampai hari ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus. Ulang ya, masih ada setengah bendera tangannya. Pikirkan lagi Nang. Tadi tarik napas. Dari mana napasnya? Oh, dari Tuhan Yesus. Bisa kita buat napas? Bisakah manusia menciptakan oksigen? Yang bilang bisa nggak tangan? Oksigen nggak bisa loh diciptakan Inang. Inang tuh. Oksigen itu bisa ada dari fotosintesis. Tahu dari mana fotosintesis? Sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari nggak bisa fotosintesis. Berarti kalau nggak ada sinar matahari nggak bisa ada oksigen. Udah. Sekarang aku tanya, siapa yang tahu? Siapa yang menciptakan sinar matahari? Yang nggak tangan, yang tahu aja. Yang tahu aja dari mana matahari ya. So itu dari gini. Coba cek. Dari ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Boleh angkat tangan kita, haleluya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Siapa yang membuat matahari terbit? Hah? Siapa? Masa sih? Masa sih? Lo percaya itu? Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya mau katakan, otak manusia ini gak bisa kita tipui, ya. Next slide, terakhir. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus 100%, maka Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam otak kita. Ketika masalah datang dalam hidup kita, karena sudah ada Tuhan Yesus di dalam, maka Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Maka kita akan sehat-sehat saja. Itu yang pertama. Sehat-sehat aja lah dulu. Jangan mau cepat kali kaya. Kadang sehat pun gak terasa lagi sama kita. Karena apa? Kita rasa kurang duit. Kayak mana nanti sekolah anakku, ya kan? Tenang. Kalau udah Tuhan Yesus yang bekerja, gak ada yang bisa lawannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bisa? Udah masuk di otaknya Tuhan Yesus? Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah masuk di otak kita, senyum terus kita. Gak disuruh pun senyum kita. Coba kasih senyum kiri kanannya. Bilang, kita hidup karena Tuhan Yesus. Bilang. Kalaupun banyak persoalanmu dalam nama Yesus, bilang sama dirinya, berapa besar pun persoalanku dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menolongku. Bilang sama penyakit yang ada di dalam tubuhmu, dalam nama Yesus aku sembuh. Bilang kalau yang punya anak, dalam nama Yesus masa depan anakku dijamin Tuhan Yesus. Amin. Udah segar? Coba angkat tangan gini. Nih. Udah. Coba bilang, kenapa kita bisa angkat tangan kayak gini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, hanya nama
katakan gini Pak, mungkin ada di antara kita yang merasa sulit untuk angkat tangan gitu. No, jangan angkat tanganmu karena kamu mau. Kamu pasti gak mau angkat tangan. Daging ini akan menolak ini untuk angkat tangan, Pak. Akan nolak, Pak. Tapi saya mau tanya sama Bapak sadar kenapa bisa angkat tangan? Karena kalau kita bisa angkat tangan itu cuma karena Tuhan Yesus, Pak. Kalau belum juga Bapak sadari, Bapak tengok tangan Bapak begini, kok bisa ada tanganku? Siapa yang menciptakan tangan ini? Saya mau lihat tangan yang terangkat, coba angkat tangannya. Yes. Bapak nggak bisa angkat tangan, Pak? Ya biar obati. Kalau nggak bisa angkat tangan nanti datang ke dokter. Saya akan diagnosa, CT scan kepalanya, siapa tahu stroke. Berarti hari ini kita semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Angkat kedua tangan. Hanya nama Yesus. Hari ini semua sembuh. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan pengharapan. Berikan turunkan tangan. Saya mau katakan gini, siapa tahu ada di antara kita yang sakit, ada atau mungkin saudara kita yang sakit, itu hanya perlu nama Yesus di otaknya, maka engkau sembuh. Tapi kalau di otak kita Pak ada nama obat, kalau di otak kita ada nama dokter, saya mau katakan kalau di otak kita ada nama dokter Joseph, gak sembuh. Kalau di otak kita ada nama vitamin, gak akan sembuh. Kalau di otak kita ada nama herbal, oh katanya herbal itu bagus, masuk otak kita. Walaupun ada nama Yesus di situ, gak akan sembuh itu. Karena gak layak nama obat itu masuk ke otak kita. Karena otak kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebagian engkau mungkin berkata, gimana masalahku? Kok gak selesai-selesai? Hanya boleh nama Yesus di otak kita, Pak. Kalau di otak kita ada yang lain, andai kata ada uangku 2 miliar, beres ya masalah ini. Gak akan beres persoalanmu ini. Hanya boleh nama Yesus di otakmu. Kalau di otakmu gimana kalau nggak dibalikkan uang? Nggak sembuh masalahmu. Tapi kalau hari ini di otakmu hanya ada nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Karena dia sudah disalib. Penderitaan kita sudah ditanggungnya. Segala kutuk akibat dosa sudah ditanggung di kayu salib. Maka yang bisa memberikan jalan keluar untuk kita itu hanya nama Yesus. Kalau jalan keluarmu ada nama orang di otakmu, gak akan sembuh, gak akan selesai persoalanmu. Saya mau katakan persoalanmu pun berat, tapi tidak mau aku ingat nama orang. Siapa yang bisa menolongku? Aku cuma ingat di sini, ku tulis di sini, cuma Yesus yang menolong kau, Joseph. Suamimu pun tidak akan tolong kamu, karena dia manusia. Gak boleh nama suami di sini. Istri juga kayak gitu. Gak boleh ada nama istri di sini. Karena kalau ada nama istri di sini, cuma persoalan yang ada. Bapak ketawa aja, Pak. Amin. Nama Yesus masukkan ke sini. Karena dia layak. Layak dia.
Bayangkan, tadi saya sudah katakan kita bisa hidup hanya karena Yesus. Kita nggak bisa buat hidup kita. Saya percaya anak-anak ini akan melihat nanti, bapak mamaku kok berubah ya. Anak-anak, bayangkan betapa susahnya kita untuk percaya sama Tuhan Yesus. Anak-anak lebih susah lagi. Kalau kita cuma bilang, percayalah kau nak sama Tuhan Yesus, ditengoknya bapaknya, bapak aja kayak gitu katanya. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau nama Yesus itu 100% di otak kita, jangan ada nama yang lain. Kalau nama yang lain gak ada kuasa, hanya nama Yesus punya kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak yang percaya dia sembuh hari ini, kata? Wis. Berapa banyak yang percaya masa depannya akan diberkati Tuhan, kata? Berapa banyak yang percaya semua persoalan kita jalan keluarnya hanya dari Tuhan, angkat tangan kita. Berapa banyak yang percaya GBI Hawila ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa akan bertambah di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siap ya? Katakan, Tuhan ini kami hamba-Mu. Tuhan ini kami hamba-Mu. Haleluya. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan, kami siap. Kami siap. Jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan mengembang, sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunan-Mu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara pada siang hari di tempat ini. Aku percaya Tuhan Yesus 100%. Kalau aku bisa berdiri di tempat ini bukan karena kekuatanku. Kalau aku bisa ada sampai dengan saat ini bukan karena kehebatanku. Kalau aku bisa ada sampai hari ini bukan karena apa yang aku punya, karena sebenarnya kami nggak punya apa-apa. Hari ini kami mengaku di tempat ini, Tuhan, kami nggak punya apa-apa. Kami nggak punya sedikit, kami nggak punya banyak. Kami tidak punya apa-apa kecuali kami punya Yesus. Dan kami tahu ketika kami berpikir hanya Yesuslah milik kami satu-satunya, maka kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena apapun yang bisa kami kerjakan, kami sadar itu bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bisa memberkati pekerjaan kami sekecil apapun. Apa yang bisa kami kerjakan kalau Tuhan yang memberkati? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya kami sekarang belajar 100% untuk percaya sama Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu yang layak, menjadi murid-murid Tuhan yang layak. Karena kami layak hanya ketika kami percaya 100% sama Tuhan. Kalau kami masih berpikir ada yang bisa kami kerjakan di luar Tuhan, kami belum layak di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan, setiap tarikan nafas pun sekarang kami sudah sadar itu bukan dari kami, tapi karena Tuhan sayang sama kami. Sekarang kami sadar setiap langkah kaki kami yang bisa kami langkahkan itu bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan Yesus yang membuat kami bisa melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu Tuhan, GBI Hawila.
tempat akan menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa akan datang dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan beberapa